dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Citra penegakan hukum di Indonesia kembali tercoreng. Para mantan pegawai dari OCI, Oriental Circus Indonesia, sesudah puluhan tahun ini mengaku telah mendapat perlakuan yang sangat kejam. Antara lain, seorang pegawai bernama Vivi mengaku ditampar, diseret, dipasung 2 minggu. Kemudian Butet ketahuan pacaran, hamil, dipukul dengan balut, dirantai 2 bulan. Kemudian Bambang kepala dipukul dengan stigolop. Eva umur 12 tahun pelecehan seksual, dimasukkan ke mobil karapan dan diraba-raba. Ada apa? Dan bagaimana tanggapan dari Oriental Circus Taman Safari atas kasus ini? Sudah pernah diadukan ke Komnas HAM, tapi Komnas HAM memberikan rekomendasi agar berdamai. Pernah dilaporkan ke Mabes Polri tahun 97, tapi di SP3 tahun 99. Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Apakah akan terulang lagi penegakan hukum di Indonesia benar-benar tercoreng? Inilah Hot Room, kisah kelam panggung sirkus. Minggu ini jagat dunia maya dihebohkan dengan kisah ex pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI yang diduga mengalami kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya, para ex pemain sirkus sempat membawa kasus ini ke Komnas HAM pada 1997. Komnas menyatakan OCI telah melakukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap anak-anak pemain sirkus. Isu ini kembali mencuat ketika 8 perwakilan dari para korban menyambangi kantor Kementerian HAM di Jakarta Selatan pada Selasa 15 April lalu. Sebagian besar adalah perempuan paruh baya dan mereka berdialog dengan Wakil Menteri HAM Mugianto. Viralnya kasus ini mengungkap sisi gelap industri hiburan yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap pertunjukan. Apakah di balik gemerlap dunia hiburan berbasis sirkus justru menjadi ladang eksploitasi terselubung? Lalu apa langkah yang harus dilakukan pemerintah ke depan dalam melindungi pekerja di sektor non-formal seperti ini? Umur Hotman secara KTP sudah parah, tapi kemampuan biologisnya sangat kuat dan masih muda. Salah satu faktor penyebabnya adalah kopi luwak hitam premium yang membuat saya segar dan selalu siap menghadapi lawan kapan dan dimanapun. Kopi luwak hitam premium aman di lambung. Look at me, segar kan? Ganteng lagi. Oke, kita mulai diskusi kita. Ibu Ida. Ibu Ida, Anda pegawai mantan Oriental Circus Indonesia yang berlokasi di Taman Safari. Bisa diceritakan umur berapa Anda mulai bekerja di sana? Sebenarnya saya nggak tahu saya sebagai pekerja atau apa, tapi intinya pertama kali saya gabung sirkus, saya dianggap seperti anak. Dianggap sebagai anak. Umur berapa itu? Kurang lebih, seingat saya umur 5 apa 6 umur 5 tahun. Ya, Anda diserahkan orang tua atau diambil? Kalau pas itunya saya kurang ingat. Yang saya ingat, tapi menurut cerita itu, jadi diserahkan dengan iming-iming mau dijadikan anak. Diserahkan orang tua dengan iming-iming akan dijadikan anak. Oke, sesudah Anda di taman di OCI ini, Anda disuruh apa? Disuruh bekerja atau apa? Iya, jadi di sirkus saya itu latihan. Latihan main sirkus. Iya. Terus apa aja? Perlakuan yang Anda terima selama itu apa? Ya pernah juga sih dapat kekerasan juga pernah. Ya itu apa? Bisa dijelaskan? Ya misalnya dipukul gitu pernah. Dipukul? Terus? Ya dengan latihan juga keras di situ memang. Terus katanya di situ ada yang disetrum pakai strum gajah, ada yang diseret, ada yang berbagai macam pengakuan. Apa itu benar? Kalau disetrum memang saya pernah lihat, tapi bukan saya. Disetrum pernah Anda lihat? Siapa yang disetrum? Saya lupa siapa, tapi saya pernah lihat itu. Kadang-kadang disetrum pakai apa?
Strum gajah gitu. Istilahnya setrum gajah. Yang biasa dipakai untuk ya, strum kalau gajah. ada yang nakal apa gitu, biasanya suka nakutin pakai itu juga. Terus apa lagi yang Anda lihat? Ya pemukulan ya biasa ada. Pemukulan pakai apa? Ya kadang pakai tangan, kadang ya pakai apa aja yang ada di situ aja. Itu tahun berapa itu? Itu masih remaja sih itu ya, usia-usia. Masih remaja. Dan maaf, Ibu sekarang lumpuh karena ada benar jatuh dari main sirkus. Iya, jadi tahun 1989 saya main terapis itu, kebetulan kecernya baru ya. Ya. Jadi saya mengalami kegagalan di situ. Saya jadi dilempar nggak pas sama stok. Dilempar tidak pas pegang. Pegang stok nggak pas. Akhirnya saya jadi pegangnya cuma sedikit. Di atas udah di ketinggian berapa itu? Kurang lebih 13 meter. 13 meter, terus? 15 meter, 13 meter. Terus 15 jatuh? nih. Iya, jadi saya nyangkut di jaring samping itu, kan jaring begini. Di samping saya langsung melorot, jatuh ke bawah. Akhirnya lumpuh sejak itu? Ya waktu itu saya belum tahu mau lumpuh apa enggak, saya nggak tahu. Langsung ditolong apa ya? Waktu Anda kecelakaan itu, apa yang dilakukan oleh Oriental Circus? Waktu saya jatuh, saya hanya ngerasain kayak pertama melayang langsung ke bawah kan. Cuma rasain sakit banget aja, sakit. Terus dibawa ke rumah sakit? Seingat saya ada yang ngangkat ke belakang panggung. Habis itu? Habis itu ya di dalam dipijit-pijit itu. Nggak ada pengobatan? Anda mulai benar-benar lumpuh kapan? Setelah operasi saya baru itu pun belum terlalu tahu. Kalau saya ini lumpuh nggak tahu. Saya taunya masih perawatan, masih di rumah sakit kan. Saya juga dapat penanganan rumah sakit. Tapi belum tahu lumpuh itu kayak apa. Saya belum tahu dulu. Yang Anda dengar atau yang Anda lihat, penyiksaan atau perlakuan yang paling kejam saat itu apa? Baik terhadap teman kamu. Ya apa ya, kadang kalau misalnya ada yang salah apa ya, selain dipukulin, terus ya di setrum juga memang ada. Apa? Di strum? Iya memang ada, saya juga Terus? emang lihat. Terus ya kadang-kadang ya pernah juga ada cerita temen yang dikasih makan kotoran gajah. Teman kamu dikasih makan kotoran gajah? Iya. Terus harus dimakan? Ya entah dimakan apa enggak sih, pokoknya intinya kayak dijalin gitu aja. Oh. Oke, sebentar. Jadi katanya sudah pernah lapor juga kemana-mana? Iya pernah, waktu itu sejak Vivi melapor pertama kali itu di tahun 97 ya. Ya. Pertama kali itu kasusnya Vivi yang melapor, yang dia kabur itu. Ya itu mulai dari situ. Mulailah viral di situ. Ada katanya itu ada viral di medsos. Ada cewek masih remaja dibawa ke mobil apa itu? Harapan, terus dibukain bajunya, terus diraba-raba atas bawah bagian sensitif. Itu yang kita dengar, ya. Itu yang lagi viral di mana-mana sekarang ini. Sekarang kita tanya langsung kepada perwakilan dari Taman Safari. Bagaimana tanggapan Anda atas tuduhan yang sangat kejam tersebut? Dan kalau nggak salah ada hampir 11 pegawai, itu berapa? Yang sekarang sudah terkoordinir ada 22. 22 orang. Tanggapan Anda? Gini Bang Hotman, saya mewakili direktur dari Taman Safari di sini ya. Dan pada saat kami menerima awal dari kasus ini, kami menerima somasi dengan angka sebesar 3,1 miliar pada waktu itu. Ya, tahun berapa tuh? Tahun lalu, akhir tahun lalu. Tahun Pak. lalu, okay. Nah, kepada Taman Safari. Lalu kami melakukan pengecekan kepada legal kami, apakah karyawan-karyawan tersebut ada di dalam buku kami, Bang Hotman. Dan kami tidak menemukan orang-orang tersebut ada di buku kami. Tidak dicatat kali? Tidak, karena saudara Ida ada, Pak. Oh, Ibu Ida ini ada? Diperbantukan selama hampir 5 tahun dan slip gajinya lengkap bersama dengan kami. Tapi dia dari umur 5 tahun diambil katanya, dari orang tuanya. Saya kurang tahu, tapi pada saat saudara Ida ini mungkin waktu itu mengalami kecelakaan, dia diperbantukan di Taman Safari, dan mungkin waktu itu ada kerjasama sebagaimana. Diperbantukan oleh siapa? Oci ke Taman Safari, Pak. Oci ke Taman Safari. Pemiliknya masih sama? Pemiliknya kurang lebih sama, Pak. Kurang lebih sama, oke. Oke, jadi Oci itu, sorry Bang, Bang. Oci itu pertama didirikan oleh Pak Hadi. Bersama 3 anaknya. Sedangkan Taman Safari itu walaupun diprakarsai oleh 1, tapi akhirnya dibantu oleh 2 kakaknya, gitu Pak. Jadi yang viral ini kan katanya
dua dari anaknya, kan anaknya 3. Ya. 2 dari anak ini katanya melakukan pelecehan, diseret, kasih kotoran gajah, bahkan ada dimasukin ke karapan, diraba-raba, dibuka baju. Itu yang viral sekarang. Ya. Tanggapan Anda? Tanggapan saya, Taman Safari ini kan dibuka dari tahun 81 bernama African Lion Oci Safari. tahun berapa? Oci mungkin tahun 60-an, Pak. Oke, ditutup tahun 97 kan? Betul. Nah, selama malahan ada yang kerja dari tahun 81 sampai sekarang pun tidak ada kondisi-kondisi yang Tapi seperti katanya disebutkan. ini kejadiannya bukan di Taman Safari sejak 81, tapi di Ocija yang didirikan tahun 60-an, ditutup tahun 97. Jadi kejadian Nah, ini betul. sebelum 97. Nah, betul. Oleh karena itu, Bang Hotman, di dalam Taman Safari sendiri tidak pernah ada. Di dalam Taman Safari tidak ada. Tidak pernah Kalau ada. di Oci ada. Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu, walaupun sudah Komnas HAM sudah lapor, sudah begitu viral, begitu banyak. Artinya Oci, Anda mewakili pemilik Oci atau keluarga mengatakan membantah semua tuduhan tersebut. Saya 40 tahun, Pak. Ya, Hidup di Taman Safari. ya. Tinggal di Taman Safari sampai sekarang akhirnya bekerja Jadi di Anda Taman membantah Safari. itu Saya tidak pernah melihat, Pak. Tidak pernah melihat. Sekarang kita tanya Pak Iya. Cak Soleh, kuasa dari para korban. Ayo buktikan. Katanya Anda mengada-ada rupanya ini. Dia bilang tidak benar. Ayo silakan. Jadi gini Bang, Ya. kasus ini kalau kita mengacu kepada rekomendasi Komnas HAM Ya. atas laporan Vivi tahun 97 bahwa diakui ada eksploitasi Diakui terhadap oleh siapa? anak-anak. Ini Komnas HAM. Oke. Rekomendasi Komnas HAM 1 April tahun 97. Dia Komnas HAM mengakui kejadian tersebut. Betul. Terus? Oke, yang kedua, kita nggak usah berdebat soal kekejaman. Ya. Oke, Coba, pasti kan itu menolak. Sebelum ke sana dulu. Oke. Yang Anda tahu kekejaman itu kayak apa? Coba ceritakan Jadi dulu. satu butet itu pernah dia mencuri empal daging Ya. jatah makannya bos, ketahuan, Ya. maka dia dipukuli, ditali dia nggak bisa bergerak, dijejeli tai gajah. Oke, satu. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah istri Fran Manangsang. Mantu dari pendiri gitu? Betul. Istri dari pemilik? Ya, pemilik. terus? Yang kedua, butet ini nakal dalam kacamata Umur umum. berapa itu Butet? Butet waktu itu sekitar usia 17 tahun. Oke. Dia pacaran Ya. dengan pegawai Ya. sirkus, ketahuan karena hamil, akhirnya dia dipukuli pakai balok segala macam. Sini sampai hitam sampai hari ini Ya. menjadi cacat. Nah, yang Yang kedua dia dirantai yang tadi itu 2 bulan. Siapa itu? Butet ini, Oke. terus setelah lahir di Rumah Sakit Immanuel Bandung, sejak saat itu dia dipisahkan oleh anaknya. Baru ketemu anaknya 2 tahun kemudian. Jadi si di Butet Pondok ini Indah. tetap bekerja? Tetap. Yang lain, korban lain gimana? Banyak, Vivi. Diapain? Vivi itu kalau tidak diakui, Bang, kita punya bukti foto Vivi itu pakai seragam Taman Safari. Terus? Ya kalau itu nggak diakui Ya, sebagai apa yang dia pegawai. terhadap Vivi? Vivi ini pernah kabur. Jadi begini, Vivi ini kan pemain sirkus. Ya. Diperbantukan di Taman Safari. Ya. Dia merasa senang. Keluar dari neraka, ternyata ada neraka A, ada neraka B di Taman Dari Safari. Oci ke Taman Safari gitu? Betul. Nah, terus? Dia kabur. Karena dia mendapatkan kekerasan di situ, ketangkep kabur. Ya. Dihajar sampai tadi yang disetrum di sekujur tubuh, sampai alat kelaminnya. Alat kelaminnya di Alat strum. ini perempuan ini. Perempuan. Sampai di strum, sampai dia ngompol. Kalau Oke. tidak ngompol, dia akan tetap dihajar. Oke. Sebab menurut cerita para korban, semakin teriak, semakin menangis, maka kekerasan itu akan Terus semakin ada di viral di medsos bahwa katanya ada salah satu anak dari pendiri ini membawa dia ke karavan, Ya, dibuka itu bajunya. adalah cerita dari korban Eva. Eva Eva diraba-raba ini, semuanya betul. buah dada sampai benar Ini itu. pengakuan Eva ini. Apa? Pengakuan Eva, dan itu saksi hidupnya adalah Yuli yang ngeliat dengan mata kepala sendiri. Dilihat diraba-raba buah dada Betul. segala macam. Setelah ketahuan mereka ini ceritanya itu mau kabur. Itu yang dituduh melakukan itu siapa? Yang melakukan Ya, Frans Manangsang. itu siapa tuh? Ya anak pendiri. Jadi ini kan 3 pengelola anak pendiri. Ya. Ada Jansen, ada Frans, ada Tony Sumampau. Ya, Nah gitu loh Bang. Nah setelah Vivi mendapatkan kekerasan tadi, dia menyehatkan badan dulu, suatu saat kabur lagi. Setelah dia kabur, maka saat itulah dia ketemu dengan Profesor Muladi. Saat itu
anggota Komnas HAM dibawa ke Jakarta, maka diusut. Mulailah diusut, saya sudah ketemu Muladi, mulailah ke Komnas HAM. Pertanyaannya Kita begini, Bang. istirahat dulu. Oke, kita akan mendengar lebih lanjut di sini keterangan dari pihak yang ada depan mengenai dugaan tindakan kejam ini. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room, kisah kelam panggung sirkus di mana banyak pengakuan dari mantan pegawai yang telah dilecehkan, disiksa waktu kerja di OCI, Oriental Circus Indonesia. Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Dulu kan Pak Menteri minta anggaran yang begitu besar. 20 triliun. Dan berapa triliun? 20. Berapa? 20 triliun. Ini kasus di depan mata. Apa yang Bapak lakukan sebagai Wakil Menteri HAM? Benar nggak kejadian ini? Baik, Bang Hotman. Jadi memang kemarin itu kan di media sosial dan sebagainya ini banyak sekali informasi terkait ini ya, terkait sirkus ini. Nah, karena kami tidak bisa bekerja hanya berdasarkan informasi yang beredar di media, maka kami komunikasi dengan pengacara para korban. Jadi kami undang mereka karena kami perlu mendengarkan langsung. Hasilnya apa? Nah, masih berproses, Bang Hotman. Jadi kami harus lebih komprehensif. Jadi setelah mendengarkan keterangan, testimoni dari para korban tanggal 15 kemarin, maka kami harus memastikan mendapatkan informasi dari pihak yang lain. Yaitu dari karena itulah pada hari ini, sore hari tadi kami bertemu dengan pihak dari Oriental Circus dan Taman Safari. Jawabannya? Mendengarkan informasi dari mereka. Ya, intinya dua pihak ini ya punya versi masing-masing. Tentu saja Taman Safari, OCI menyangkal. Mereka tentu saja punya informasi sendiri. Jawabannya menyangkal atau dibilang tidak? menyangkal, mereka bilang tidak. Tapi mereka memaparkan informasi-informasi yang berbeda dengan yang disampaikan oleh para korban. Terus? Jadi itu. Nah, karena itu Kementerian Hak Asasi Manusia, kami ini kan kementerian yang ditugaskan oleh Perpres Perpres Bang, untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. Terus, jadi next? Apa berikutnya? Yang akan kami lakukan berikutnya kemudian adalah memastikan supaya hak-hak dari para korban yang melaporkan kami itu di Komnas HAM katanya sudah pernah dalam rekomendasinya mengakui kejadian, cuma hanya rekomendasi disuruh damai, itu benar? Komnas HAM saya kurang tahu, tapi memang informasi yang sampai ke kita karena ada di statement yang dikeluarkan oleh Komnas HAM seperti itu. Tapi menurut kami harus ada solusi. Karena dari rekomendasi Komnas HAM tahun 97 itu kan nggak ada solusi. Makanya tapi Komnas HAM kan rekomendasi itu kan pasti ada fakta kejadian. Bapak baca Komnas HAM mengakui nggak ada fakta kejadian tersebut tahun 97 ya? Ada eksploitasi, Bang. Ada penghilangan asal-usul. Ada dalam surat Komnas HAM. Ada Komnas HAM. Tidak digaji, tidak ada pendidikan. Semua ada di dalam rekomendasi Komnas HAM itu. Jadi informasi itu masih menggantung. Jadi dari segi Kementerian Hak Asasi Manusia masih belum menentukan sikap. Sudah, kami sudah menentukan sikap. Karena bagi kami semua warga Indonesia harus dilindungi hak asasi manusia. Iya benar, tapi sekarang sudah menentukan sikap, apakah kejadian itu benar atau tidak? Belum tahu. Itu kita masih mengumpulkan informasi. Masih mengumpulkan. Di mana di Komisi 3, Pak Abdullah? Salah satu yang sedang kami kerjakan, setelah kita mendengarkan keterangan dari dua pihak, kami akan membentuk tim mencari fakta. Jadi belum sampai ke sana? Belum. Oke, terima kasih. Pak Abdullah, katanya korban ini sama pengacaranya sudah datang ke Komisi 3. Tapi tidak seperti biasa, katanya kalian katanya seolah-olah memihak kepada sana. Benar gak itu? Kita ada pembicaraan memihak sana atau sini. Ya. Pada hari Senin kemarin, RDP dengan korban dan OCI. Ya. Semua menyampaikan masing-masing argumen. Ya. Ini langkah awal bagi Komisi 3 yang penting sekali. Katanya kalian suruh damai. Gimana itu? Benar gak? Bukan suruh damai. Dari awal kita mendengarkan apa yang diargumentasikan oleh kedua belah pihak. Jadi sudah ada sikap belum dari Komisi 3? Keputusan dan rekomendasi Komisi 3 adalah kita kasih waktu 7 hari. Kepada
kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi yang diselesaikan sudah 20-an tahun. Yang mereka tuntut adalah proses hukum. Katanya sudah pernah. Kenapa Anda tidak panggil Mabes Polri? Kenapa ini di SP3? Sudah, Dirkrim Polda Jabar juga sudah kita hadirkan. Terus tapi hasilnya? pada posisi kemarin RDP itu keduanya bertahan dengan argumentasi yaitu masing-masing. Ya, yang satu membantah, yang satu menyalahkan. Oleh jadi karena Komisi itu 3 belum kita kasih menentukan waktu sikap. 7 hari untuk menyelesaikan secara restoratif dan kekeluargaan. Dengan waktu 7 hari itu kita berkoordinasi dengan semua pihak yang 7 hari sejak kapan itu? Sejak hari Senin. Berarti sudah berlalu 3 hari. Sudah berlalu 3 hari. Tinggal 4 hari. Tinggal 4 hari. Minggu depan kira-kira kalau Minggu tidak depan ada ketika Komisi 3 mau ngapain? tidak ada titik temu, silahkan pengacara dari korban melaporkan ke apakah pihak Komnas berwenang. HAM akan, apakah Komisi 3 akan mendesak Kita Mabes kawal, Bang. Polri? Kita kawal. Ya. Kemarin karena keberatannya kenapa? Karena 9 tahun 97 itu tidak diteruskan laporannya karena ada kekuatan besar yang melindungi. Siapa? Saya tidak tahu karena kok nggak tahu? karena beliau yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Teman-teman dari korban yang Oke, menyampaikan. siapa yang melindungi tahun 97? Ada kekuatan besar, apakah jenderal atau pengacara Hotman Paris? Wah, jangan-jangan Bang Hotman ini di belakangnya Taman Safari ini. Siapa sebenarnya? Jadi gini Bang, di mata para korban, Taman Safari atau OCI itu adalah kekuatan besar. Mereka itu konglomerat. Faktanya rekomendasi tidak dijalankan, Komnas HAM memble. Komnas HAM melempem. Komnas HAM memble, dia bilang loh, bukan aku yang bilang. Iya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Contoh, teman-teman korban ini sering mendatangi Komnas HAM, tetapi disuruh menunggu. Komnas HAM suruh menunggu rakyat, padahal rakyat yang bayar kamu Komnas HAM. Bang, kejadian tahun 97 belum ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada tahun 2002. Tahun itu di OCI masih keliling dari satu kota ke kota dan itu masih banyak anak-anak. Jadi siapa pertanyaan kekuatan, saya, tadi dia bilang, siapa kekuatan besar sehingga kasusnya mandek? Ada dugaan mereka yang menjadi backing itu adalah Puskopau. Tetapi apa ini itu? harus Kepanjangannya apa tuh? Pusat Koperasi Angkatan Udara. Dan itu ada di dalam rekomendasi Komnas HAM, diakui tadi oleh teman-teman Komnas HAM bahwa OCI ini pernah dimiliki oleh koperasinya Puskopau. Melawan para korban yang tidak berdaya begini. Betul. Tetapi apakah itu menjadi backing? Tentu Puskopau yang harus menjawab. Pak Hairul Khalid, tanggapan Anda? Ya, saya kira memang kita perlu melihat kembali kenapa kasus ini tidak selesai. Pada tahun 97, Komnas HAM hanya merekomendasikan diselesaikan secara kekeluargaan. Disuruh damai malah. Diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM yang kita bisa sebut kasus pelanggaran HAM berat dan tidak layak diselesaikan secara Anda kekeluargaan. mengatakan sudah tergolong kasus pelanggaran berat. Anda sudah yakin? Salah satu pelanggaran HAM yang kita lihat dari kesaksian korban itu adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, Bang. Ketika hak ini dilanggar, ini merupakan hak yang tidak bisa dibatasi. Tapi kan Taman Safari bantah. Iya, itulah tugasnya penegak hukum untuk membuktikan ini. Anda sendiri sudah menemukan fakta bahwa tuduhan itu benar? Kalau kami melihat analisis dari korban, itu terjadi berdasarkan testimoni korban dan kami juga nggak merasa korban merekayasa itu. Justru disinilah peran penegak hukum untuk membuka kembali kasus ini. Komnas HAM juga untuk harus kembali membuka dan Anda merasa yakin tidak mungkin ibu sepolos ini akan berbohong begitu? Kami percaya dengan apa yang ini adalah salah satu korban yang mengaku korban pelecehan waktu masih kecil di OCI yang berlokasi di Taman Safari. Bang Hotman, kasus ini mudah kalau itu kita mengacu kepada undang-undang pengadilan. Kejahatan terhadap kemanusiaan itu ada beberapa. Ada perbudakan. Ada perampasan kemerdekaan. Itu semua udah tahu. Kita fokus ke itu aja dulu deh. Kenapa waktu itu dihentikan oleh Mabes Polri? Kenapa? Nah, jadi kita ini sebagai pelapor juga tidak tahu. Taunya itu dikasih tahu oleh Komnas HAM. Waktu itu Anda belum terikut kan? Belum. Saya pengacaranya dulu waktu lapor ke Mabes pakai pengacara nggak? Pakai Pak Amir Samsudin. Pakai pengacara Amir Samsudin waktu itu ya? Waktu itu kita didampingin Pak Amir Samsudin. Amir Samsudin? Senior. Harusnya pengacara senior dong, tapi kalah. Tapi waktu itu ya itu prosesnya kita sudah melapor, terus didampingi dengan timnya Pak Amir. Setelah itu kita disuruh tunggu. Oke. Jadi
Kalau kita kan kita disuruh tunggu, setiap kali kita nanya gimana ini perkembangannya, oh tunggu saja ya, tunggu sampai sekarang gitu. Jadi beginilah nasib dari rakyat Indonesia, para pencari keadilan yang tidak berdaya. Jawabannya hanyalah tunggu. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Para pemirsa khususnya yang berumur 50 tahun ke atas, biasakanlah minum kopi. Saya udah ketemu banyak keluarga dari orang yang amnesia, yang tidak kenal istri dan anaknya. Katanya salah satu obatnya adalah sering minum kopi. Kopi Luwak hitam premium kesayangan Hotman, sehingga 472 cewek cantik aspri Hotman saya ingat namanya semua berkat Kopi Luwak. Aman di lambung. Bapak Aswin, satupun di ruangan ini belum ada yang membela OC maupun Taman Safari. Ada yang masih jaim, Komisi 3 masih jaim. Wakil Menteri HAM masih ragu-ragu. Ya, masih menunggu. Dua agak menonjol. Tanggapan Anda tetap tidak membantah semua tuduhan tersebut walaupun telah melihat wanita tidak berdaya, sepertinya tidak mungkin bohong. Gimana tanggapan Anda? Dan apa bedanya OC dengan Taman Safari? Iya Bang, OC ini kan sebuah sirkus keliling. Ya. Yang didirikan mungkin di tahun 60-an. Keluarga Pak Frans semua gitu kan? Awalnya dari Pak Hadi bapaknya dan 3 anaknya itu sebagai pemain, ya. Anaknya oke. Anaknya semua pemain sirkus. Mungkin bermain bersama korban. Ya. Tapi mungkin saya terlalu muda untuk itu, Bang. Ya. Taman Safari berdiri di tahun 81 dan berlangsung sampai sekarang. Kalau OC berdiri tahun berapa? OC mungkin di tahun 60-an, Bang. Bubar tahun 99 kalau nggak salah. 2019. OC bubar tahun 2019. Bubar? Bubar. Oke. Kalau di dalam Taman Safari, selama 44 tahun, praktek-praktek sejenis tidak pernah. Artinya OC dan Taman Safari pemiliknya sama, itu aja deh, keluarga yang sama. Ya, seperti mungkin Bang Hotman memiliki beberapa perusahaan gitu ya. Sekarang fakta tuduhan itu dulu. Anda tetap membantah. Di dalam Taman Safari tidak ada praktek sejenis. Di OC? Bang. 3.000 lebih karyawan Taman Safari dan kita bicara banyak OC yang karena lebih. Mereka mengatakan kejadiannya di sirkus. Saya sungguh-sungguh tidak tahu kalau di OC, Bang. Aku direksi dari Taman Safari dan saya bertanggung jawab terhadap seluruh karyawan Taman Safari. Apakah sesudah viral ini Anda tidak melakukan pengecekan terhadap kejadian di OC? Kami melakukan, Pak. Jawabannya? Nah, seperti itu. Beberapa fakta yang kami temukan, seperti Vivi pernah diperbantukan di Taman Safari. Perlakuan penyiksaan segala macam? Tidak ada laporan sekalipun di dalam buku kami jadi seperti itu. Jadi tidak satu pun pelecehan, penyiksaan, meraba-raba buah dada, memberikan makanan kotoran gajah, itu semua dibantah. Ibu Ida ada di buku kami. Yaitu? Ya, bekerja selama 5 tahun. Di Taman Safari atau OC? Di Taman Safari, diperbantukan di Taman Safari, Ibu Ida ada. Diperbantukan di Rumah Sakit Hewan pada waktu itu. Tapi perlakuan terhadap dia itu ada nggak? Diakui atau tidak? Yang dia alami tadi? Yang dia alami apa, Pak? Yang Ibu alami apa? Penyiksaan yang paling Anda alami apa? Kalau saya dulu dipukul pakai tangan. Dipukul pakai tali? Tangan. Apa? Tangan. Apa? Pakai tangan. Kayak ditonjok saya pernah. Oke. Yang Anda lihat tadi apa tadi? Yang Anda lihat? Ya, saya pernah lihat juga yang kayak alat setrum itu pernah juga. Apa? Alat setrum. Disetrum pakai setrum gajah? Tapi bukan saya ya. Teman kamu? Kau lihat sendiri? Iya, teman-teman itu lah, karena dulu kan masih kecil. Itu juga dilakukan di Taman Safari atau di OC? Di OC. Di OC. Kalau yang di Safari saya tidak lihat karena itu kasusnya Vivi, bukan ini. Jadi Vivi apa di Taman Safari? Dia dulu dipindah ke Taman Safari,
Tapi di situ juga dia main akrobat juga. Diapain dia taman? Disiksa apa? Ya menurut cerita dia sih begitu, karena kan saya beda tempat Ya, sama TV dia. diapain? Disetrum katanya, dipukulin, ya Disetrum? pernah kabur dua kali, akhirnya baru kagak. Oke, gimana Pak Cak Saleh? Jadi begini Bang, dalam masalah ini kalau kita bicara kejahatan, penyiksaan tadi pasti akan dibantah. Ya. Pintu masuknya sangat mudah. Yaitu? Ketika 60 anak balita diambil dari orang tua, dijanjikan 60 balita. Tahun berapa itu? Mulai tahun 70-an. Diambil dari orang tuanya Dari terus? orang tuanya dijanjikan katanya Umur punya berapa anak. itu anak? Oh, ada yang balita 2 ya? tahun balita. Ya, terus? Kalau ini tadi 4 tahun 5 tahun kan gitu. Banyak ini Bang. Nah, pintu masuknya dari sana. Ketika mereka itu diambil, tidak pernah ada kontrak oh ini mau diadopsi menjadi anak. Ya. Nggak ada, tapi dijanjikan akan disekolahkan ke luar negeri. Ternyata enggak. Ternyata enggak, justru menjadi pemain sirkus. Tidak pernah digaji, tidak ada pendidikan, dan ini diakui itu ada di dalam rekomendasi Komnas HAM, sehingga menurut kita mudah kalau ini mau dibawa ke pengadilan HAM, nggak perlu ngomong soal kejahatan, pasti ditolak itu, dan teman-teman juga nggak punya ada bukti CCTV, video nggak ada, tetapi memisahkan anak bayi dengan orang tuanya. Yang Anda tuduh itu siapa? Apakah Frans 3 anak Manangsang sendiri? Iya. Siapa? Frans Manangsang, Jansen Manangsang, Tony Sumampau. Kemarin pada saat di Komisi 3, Pak Jansen itu menyatakan bahwa anak-anak ini diberikan oleh orang tuanya kepada bapak saya. Ya. Kontraknya seperti apa saya tidak tahu. Faktanya kita bawa bukti namanya Lisa. Lisa itu yang ngambil adalah Jansen Manangsang dengan istrinya. Lisa itu sampai nangis-nangis pengen memeluk mamanya, ditarik, dimasukkan mobil, dikunci, dibawa. Kata siapa itu? Lisa, Lisa saksi kan masih hidup kecil. ada di sini dia. Ya. Bahwa itu dilakukan bukan oleh Pak Hadi, tapi oleh Jansen Manangsang. Oke, sekarang mengenai apakah ini sudah daluarsa, karena kalau tidak pidana penganiayaan kan 12 tahun. Bang, Gimana? kasus ini sudah dilaporkan tahun 97. Berarti daluarsa saja sudah berhenti. No, sebentar. 99 SP3. Bagi kita kalau ada desakan dari teman-teman DPR, Mabes Polri harus membuka kembali. Artinya tidak ada karena kadaluarsa. sudah ada tindakan hukum maka tidak daluarsa. Tidak kadaluarsa. Dan Tapi SP3 itu bisa dibuka lagi. Betul. Itu alternatif kedua. Kita ingin alternatif pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan ini yang diutamakan. Supaya apa Bang? Undang-undang ini lahir tahun 2000. Ya. Belum pernah ada penjahat HAM diadili. Maka dalam kasus ini harus ada. Selama ini terkendala kalau ada penjahat HAM itu pelakunya adalah aparat negara. Jadi yang Anda sasaran target Anda bukan Taman Safari tapi oknum pemiliknya. Oknum, Pemiliknya. pelaku-pelakunya. Oh, begitu. Kita tidak bicara badan hukumnya, pelaku-pelakunya. Terbukti apa sih yang susah? Justru kita ini mempertanyakan sikap Komnas HAM yang sangat memble. Hari ini Bang di Komisi 13, Komnas HAM masih tidak tegas rekomendasinya. Justru yang tegas adalah dari Komnas Perempuan, minta dibentuk tim pencari fakta. Minta dibentuk tim pencari fakta. Sementara Komisi 3 masih jaim. Oke, Pak Aswin. Siap. Sudah begitu banyak desakan. Ada yang nggak goodwill? Ada yang nggak itikat baik? Ya oke deh. Bahwa kita berdamai. Bapak tawarkan apa? Ada nggak begitu dari OCI atau dari Taman Safari atau dari keluarga pemiliknya? Oke. Atau tetap no way gitu? Enggak Bang, kalau dari Taman Safari kami sangat-sangat terbuka Bang. Ya. Jadi nomor 1, apabila ada pemeriksaan sekalipun, silahkan. Ya. Semua interview terbuka. Pintu Taman Safari selalu terbuka untuk pemeriksaan. Ya. Dan kalau memang anak-anak akrobat seperti yang disebut, masih banyak Bang di Taman Safari yang bekerja sebagai staf sekarang. Ya. Jadi bisa diinterview satu persatu bagaimana pengalaman mereka sampai bekerja di Taman Safari pada saat ini Bang. Jadi kami sangat-sangat terbuka untuk pemeriksaan apapun. Oke, terlepas dari fakta kejadian, ada nggak ide, ya udahlah, mari kita ketemu, Taman Safari menawarkan apa gitu terhadap orang yang mengaku ini loh. Ya, kita anggap aja dulu mengaku sepihak. Pasti Bang. Hah? Pasti. Apa? Tawarannya ada ide apa? Sudah kasih santunan atau apa? Contoh ini Saudari Ida Bang. Ya. Saudari Ida itu saya rasa Direktur Operasional kami, Ibu Esther, sampai tahun lalu masih sering membantu Ibu Ida. Ya Ibu Ida, benar? Membantu apa? Membantu apa? Kok? Membeli barang-barang dari panti Ibu Ida untuk dijual.
di sekolah-sekolah? Panti saya memang pernah tinggal di Yayasan Wisma Ceser. Tapi saya nggak tahu kalau Esther ada beli-beli. Saya nggak tahu. Membantah, Bu. Saya mau bantah begini, Bang. Ya, Pak Wakil Menteri HAM, kita tunggu-tunggu nih. Dari tadi belum ada izin. Padahal anggaran triliun mau 20 triliun. Hari ini, Bang. Hari ini Kementerian Hak Asasi Manusia ada 2 acara terkait ini. Ya. Dan itu terjadi pada saat yang sama, jam 2 sore tadi. Ya. Yang pertama adalah pertemuan dengan Komisi 13 ya, bersama Komisi dengan teman-teman 13. yang ada di sini. Komisi 13, Bang. Jadi DPR itu 2 komisi turun tangan. Komisi 3, Pak Abdullah. 13 bidang apa tuh? Komisi 13 itu memang bidang hak asasi manusia. Oke, apa rekomendasinya? Rekomendasinya adalah yang pertama ya, supaya para pihak ini ya, supaya para pihak utamanya pemerintah, khususnya Kementerian Hak Asasi Manusia take over. Take over. Karena memang Kementerian Hak Asasi Manusia itu kementerian yang punya tanggung jawab menyelenggarakan urusan hak asasi manusia. Berarti akan bentuk tim pencari fakta? Salah satunya yang direkomendasikan oleh pertemuan dengan Komisi 13 adalah membentuk tim pencari fakta. Ya. Jadi secara internal kami sudah membentuk dan dengan perkembangan terakhir kami akan membuka wacana untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Oke. Jadi bukan hanya tim internal tapi TGPN. Pendukung? Saya rasa salah satu rekomendasi yang Amnesty keluarkan begitu kasus ini mencuat di publik adalah meminta Komisi 3 pada saat itu untuk membentuk tim pencari fakta. Tapi ternyata hasilnya mengecewakan. Ya. Sikap Komisi 3 tidak tegas, lebih mengutamakan penyelesaian kekeluargaan. Padahal Komisi 3 lah yang membidani masalah hukum. Stop dulu. Anda sudah dikritik terus. Jawabanmu apa? Begini, Bang. Anda kan dibayar rakyat gajinya. RDP Senin itu rekomendasinya adalah kita menunggu 7 hari untuk menyelesaikan perkara Kayak ini. masa ida aja tunggu 7 hari. Bukan begitu. Kita kan Itu baru pertama kali pertemuan ini. Kita kan tidak bisa menerima dari hanya salah satu pihak. Kita mendengar dengan kedua pihak. Oleh karena Kalau itu, 7 hari lewat, tindakan Komisi 3 apa? Bang, kalau tahun 97 itu ada kekuatan besar, tahun 97 itu saya masih kecil, kekuatan saya kecil. Ya, oke. Masih Sekarang Anda 5 udah SD. besar. Sekarang transparansi terhadap perkara hukum sangat lebar, Bang. Oke, jadi sesudah 7 hari mau apa? Silahkan masukkan ke ranah hukum, kita kawal sepenuhnya dengan transparansi yang ada sekarang. Apakah Anda mendesak Mabes Polri untuk membatalkan SP3? Bisa saja, Bisa ketika saja. ketika memang itu memungkinkan. Gimana kalau SP3 dibatalkan, Anda akan melawan Taman Safari? Ini kan bukan soal Taman Safari ya, Bang Oknumnya, Hotman. Anda kan mewakili oknumnya juga kan? Kalau memang terbukti silakan. Taman Safari selalu terbuka, Ya. Bang. Bang Hotman. Bang Hotman sekalipun Jadi, pertemuan kedua yang belum saya jelaskan tadi, selain pertemuan dengan Komisi 13 adalah Kementerian Hak Asasi Manusia tadi bertemu dengan pihak dari OCI dan dari Taman Safari Indonesia. Bagusnya dari pertemuan tadi adalah ada willingness, keinginan, keterbukaan dari pihak Taman Safari dan OCI. Ada indikasi nggak? Untuk mencari solusi, karena itu yang kami Nggak ada tekankan. nggak mereka sedikit mengakui gitu? Mengakui, mereka mengatakan kami tidak membantah. Tidak membantah apa? Tidak membantah yang disampaikan oleh para korban, karena itu hak Diakui mereka. kejadian tersebut. Tetapi mereka punya fakta-fakta yang berbeda. Nggak, pelecehan semuanya diakui atau tidak? Mereka Kan tidak, nggak mungkin dua mereka tidak sisi dong. mengakui, mereka punya versi yang menurut mereka berbeda. Makanya salah satu hal yang akan kami lakukan juga adalah melakukan pendalaman, termasuk cek ke lokasi. Ya, itu Bang. Kemudian yang kedua, Bang Hotman, yang menurut saya juga penting adalah daripada kita dispute macam-macam, saya pikir kita harus fokus pada hak-hak para korban. Fokus orientasi apa? kita, fokus pada pemulihan hak mereka. Mereka punya persoalan tentang identitas mereka yang belum jelas. Jadi banyak para Tapi korban kan ini nggak semua tahu. harus diawali dengan benar nggak kejadian tersebut, baru kita memulihkan. Kita istirahat dulu. Kita akan istirahat lagi, mudah-mudahan. Saya punya klien 25 tahun yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia, di mana dulu dia sering meminta nasihat hukum kepada Hotman Paris. Bapak Prabowo Subianto, klien Hotman 25 tahun penuh sama adiknya Hasim Joyo Kusuma. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum.
Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita kasih dulu pertama kesempatan pembelaan kepada Taman Safari. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, benar nggak OCI itu mempekerjakan anak di bawah umur sampai 60 orang? Benar nggak terjadi pelecehan tersebut? Benar nggak Komnas HAM sudah pernah mengakui kejadian tapi diusulkan damai? Dan apa solusi goodwill terlepas dari patah kan orang bisa berdamai? Apakah menawarkan santunan atau silakan? Baik Bang Hotman. Yang pertama, saya tidak mengerti sampai 60 anak atau berapa, saya tidak mengerti. Anda membantah pada atau tidak tahu? Waktu itu, sebentar Pak, Bang. Yang OCI, anak-anak yang ada di OCI saya kurang mengerti. Tapi di sekitar tahun sehabis 97 pada waktu itu, ada beberapa anak balita. Ada beberapa anak balita yang akhirnya dirawat di Taman Safari. Anak balita dari mana? Nah, itu asal-usulnya dari OCI sebelumnya. Oke. Tapi, ada. Ya, ada. Lalu anak-anak itu bertumbuh besar dan bekerja sampai sekarang di Taman Safari dan bisa diinterview satu persatu anak-anak itu. Masih ada sampai sekarang. Bisa menjadi saksi hidup setiap dari mereka. Apa yang mereka lalui, jadi apa yang mereka alami. Di OCI itu banyak anak balita, ya waktu itu, dan yang kemudian pindah ke Taman Safari dan dirawat, baik menurut Anda? Betul. Sepertinya pada waktu 97 itu tidak pasang surut kan. Jadi di situ dikatakan anak-anak yang masih ada tolong diberikan edukasi. Nah mungkin pada waktu itu OCI pada tahun 99 itu bubar. Maka anak-anak itu disekolahkan di Cisarua. Nah itu terpantau oleh Taman Safari. Itu terpantau jelas. Jadi anak balita Anda akui di OCI tapi kemudian dipindah ke Taman Safari dan dirawat, begitu dirawat, disekolahkan dan sekarang kerja. Itu satu. Yang kedua, penyiksaan Anda bantah atau tidak? Di Taman Safari tidak pernah ada penyiksaan. Di OCI? Saya tidak tahu, Bang. Tidak tahu, oke, nggak apa-apa, bisa dipaksa kan. Yang lain, apakah ada niat untuk goodwill? Bang, saya tidak pernah di OCI. Saya tidak pernah memanage di OCI dan sekarang karena sudah tutup, pemiliknya kan sama, OCI sama Taman Safari. Iya, Bang. Apakah ada pesan ke Anda? Ya udahlah, terlepas benar tidaknya, kan perdamaian di atas segala-galanya. Kalau Anda kasih yang udah lumpuh begini, dikasih santunan, mungkin mereka, apalagi pasti rata-rata ekonomi lemah. Gimana? Betul. Ya Bang, ya ini dua sisi ya Bang ya. Yang pertama kalau misalnya dari sisi sebagai direksi Taman Safari, saya pastinya memastikan bahwa di dalam perusahaan ini dijalankan dengan prudent, dengan benar, tidak ada hal-hal yang di luar hukum di dalam Taman Safari. Itu nomor satu Bang. Nah sekarang kedua, mungkin sebagai keluarga. Sebagai keluarga saya rasa ya memang di akhir hari ini untuk memberikan closure ya Pak ya. Karena owner-owner yang disebutkan Cak Soleh, sekarang mungkin umurnya sudah 80-an nih. 83. Kan yang kita hindari adalah jadi mungkin kesimpulannya apa? Apakah ada niat goodwill? Kalau goodwill itu kan tidak harus merasa bersalah. Ada nggak goodwill untuk memberikan santunan, mengambil hati daripada yang diduga korban ini? Gimana? Ada ya ini saya sebagai keluarga ya Bang ya. Saya ngomong ya. Saya belum berdiskusi dengan keluarga lebih jauh pastinya. Tetapi menurut saya ya di akhir hari yang terbaik ya adalah mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar. Ibu Ida gimana? Tanggapan Anda, apa harapan Anda terhadap Anda maupun terhadap teman-teman yang menurut Anda juga korban pelecehan? Apa harapan Anda, himbauan Anda? Ya harapannya dari pihak OCI atau TSI itu ya bertanggung jawab untuk memenuhi hak-haknya saya atau teman-teman. Misalnya Anda dikasih kompensasi uang atau apa? Ya dulu itu kan kami ini waktu main sirkus juga tidak dapat gaji satu ya. Tidak dapat gaji? Terus hak itu teman-teman juga belum bertemu dengan keluarga atau orang tua, itu satu juga ya. Terus mereka juga kami juga kan mendapat tindakan-tindakan yang kekerasan itu kan harusnya mereka juga memperhatikan langkah-langkah selanjutnya apa sih yang kita mau ini supaya pihak OCI atau TSI ini bisa memikirkan apa yang sudah terjadi ini harusnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya nanti OCI atau apa menawarkan misalnya uang santunan, kira-kira tanggapan Ibu gimana? Ya nanti saya akan
diskusi lagi dengan ya santunan itu seperti apa misalnya. Oke, jadi tergantung tawaran. Pak Wamen, gimana saran Anda kepada Taman Safari? Ada saran nggak? Betul, ada saran. Jadi tadi tolong singkat, ya. Apa gitu sarannya? Jadi tadi dari pertemuan dengan pihak dari OCI dan Taman Safari Indonesia, kami tegaskan bahwa apakah kalian punya goodwill apa tidak? Punya mereka. Ada mereka goodwill. open untuk berdiskusi dengan para korban, termasuk penasihat hukumnya. Itu jadi ada kemungkinan bagus. ya? Ada kemungkinan. Masih menunggu lah. Itu yang akan kami dorong dan kami akan pastikan. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia mengatakan menunggu goodwill. Tapi menurut itu tidak cukup, Bang. Jadi ada aspek-aspek lain yang lebih strategis. Karena kalau penyelesaiannya hanya seperti itu, kami khawatir ke depan akan berulang. Oke, jadi kita lihat perkembangannya ya. Ya, ada persoalan penegakan hukum, ada pemulihan korban, identitas korban, itu juga mesti Pak Halif, cuma sedikit saja. Hanya tinggal 2 menit. Selain kompensasi, proses hukum terus berjalan. Pertama di kepolisian bisa menginvestigasi banyak dugaan TPK. Terima Dan kasih. juga Komnas HAM harus membuka kembali. Komnas HAM harus membuka kembali. Kuasa hukum apa? Ini adalah sejarah kelam bangsa ini. Mau apa kalian? Mau apa? Kekejaman terhadap pemain sirkus biasanya hanya ada di film. Tolong Tapi dijawab, ini udah mau habis. Harus ada proses hukum. Mau apa kalian? Mau bikin apa? Instrumen hukum tadi, pelanggar ini harus diadili. Bisa mau gugat Mabes sih nggak agar SP3 dibatalkan, bisa gugat. Supaya DPR, bukan kita, DPR yang menekan agar kasus 97 yang sudah dilaporkan di SP3 harus dibuka kembali. Halo DPR Komisi 3, Anda mengawasi Mabes Polri, sudah ada SP3, sudah ada tagis keluarga, kok Anda diam aja dengan gaji 50 juta lebih sebulan? 100 juta. Ini bukan terkait diam atau tidak. Ya. Pertemuan kita, RDP kita baru sekali, Bang. Oke. Kita tidak bisa merekomendasikan hanya dengan sekali pertemuan. Ya. Dalam waktu 7 hari ini, kita mengumpulkan semua data, fakta yang jelas. Akan manggil Mabes Polri kapan? Kemarin sudah. Sudah. Dirkrim Polda Jabar, Jawa Barat sudah kita hadirkan. Tapi kedua belah pihak bertahan dengan argumentasi masing-masing. Komisi 3 janji dengan akan 7 hari ini, kita bukan memihak salah satu korban atau perusahaan. Yang kita pihak adalah keadilan seutuh-utuhnya. Ya, oke. Satu lagi, Pak. Masih ada, silakan, Bapak. Ya, paling harapan saya yang paling dalam maunya ini masalah cepat selesai. Apa? Dan cepat selesai masalah ini, ya. Selesai tanpa proses hukum dengan imbalan. Ya, kalau memang itu ada yang harus dijalani hukum, ya harus kita jalani. Memang itu ada pelanggaran. Dan intinya saya ingin cepat ini selesai. Dan saya berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian di OCI atau TSI yang udah terjadi. Jadi korban ini berharap selesai, jangan ada lagi korban berikutnya. Dan Ibu tidak menolak kalau nanti OCI atau Taman Safari beritikat baik mau memberikan kompensasi kan? Iya, nanti kita. Anda mendukung juga kan, singkat aja, yes or no? Saya tidak mendahulukan soal kompensasi, tapi peradilan, hukuman terhadap pelaku kejahatan itu yang lebih utama. Terima kasih, itulah akhir dari diskusi kita. Kasus seperti di Taman Safari ini hanya satu. Sudah ribuan kasus ditangani oleh Hotman 911 dan saya tidak pernah minta jabatan jadi menteri karena saya tidak cocok jadi birokrasi. Saya lebih suka bebas begini berpendapat. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Karena hostnya paling ganteng. Oke, silakan Pak, silakan ke depan Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.